Dan pemirsa, dijadwalkan pukul 13 hari ini Kapolsek dan pihak terkait akan menggelar rilis kasus penipuan wedding organizer. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Yasmin Alvina. Yasmin, apakah rilis sudah berlangsung di sana? Ya Robert, tepat di kantor Polres Jakarta Barat pada saat ini rilis akan segera dimulai. Kita bisa lihat di belakang saya ini bahwa Kapolres Jakarta Barat, Kasat Reskrim Jakarta Barat, dan Kapolsek Cengkareng Jakarta Barat sedang bersiap-siap untuk merilis kasus penipuan wedding organizer yaitu YY Bridals. Dan sudah terlihat di depan Kapolres Jakarta Barat berkas-berkas terkait dengan apa saja temuan pada penyelidikan dari dua tersangka kasus penipuan wedding organizer YY Bridal. Dan saat ini sudah terlihat adanya berkas-berkas seperti data-data korban, juga ada surat perjanjian antara korban dan juga wedding organizer, juga ada bukti pembayaran nominal berapa korban menyetor uang terkait dengan jasa wedding organizer yang akan dilakukan penindaklanjutannya oleh YY Bridals. Dan sedikit lagi, sesaat lagi akan diumumkan oleh Kapolres Jakarta Barat terkait dengan keseluruhan apa motif yang sebenarnya dilakukan oleh tersangka untuk menipu sekian banyak pasangan calon pengantin di wedding organizer YY Bridals ini. Dan di belakang para pihak kepolisian, tepatnya ada Kapolres Jakarta Barat, ada Kasat Reskrim, dan juga Kapolsek Cengkareng, sudah ada salah satu tersangka yang hadir di sini, tersangka AM, yang merupakan suami. Kedua tersangka merupakan pasangan suami istri, dan sang istri tidak bisa hadir dikarenakan sakit dan masih dirawat di rumah sakit Polri. Dan saat ini tersangka yang sudah hadir pada saat rilis hari ini adalah tersangka AM, yaitu suami dari salah satu tersangka yang merupakan istri dari tersangka. Dan berikut adalah rilis yang akan dibuka langsung oleh Kapolres Jakarta Barat terkait dengan kasus penipuan wedding organizer. Perkara yang terkait event organizer YY Bride yang telah kita ungkap, korbannya sudah mencapai 61 orang dan mungkin nanti akan berkembang lagi karena baru 61 orang itulah yang menyampaikan keluhan pelaporan. Tersangka sudah kita tangkap dan sudah kita tahan. Dua orang, suami istri, inisialnya WS dan AL. WS istrinya dan AL adalah suaminya. Dan ini masih terus kita kembangkan lagi, kita periksa lagi, kita dalami lagi apa motif sesungguhnya selain motif ekonomi. Terus kemudian tetap akan kita proses untuk selanjutnya dilanjutkan ke jaksa penuntut umum untuk kemudian disidangkan di peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh para korban kira-kira 1,6 miliar. Itu bisa dikatakan rata-rata setiap orang menderita kerugian kisaran 70 juta. Modusnya adalah dengan cara mereka memberikan promosi-promosi yang membuat orang kemudian tertarik untuk melaksanakan pernikahannya melalui wedding organizer ini. Ini sudah ada beberapa bukti yang sudah berhasil kita himpun dan kita kumpulkan, dan semua ini akan menjadi alat bukti nanti dalam berkas. Yang penting bagi kami dan perlu disampaikan bahwa tersangka sudah kami tangkap dan sudah kami tahan. Khusus untuk WS, kemarin sudah kita periksa dan kemudian yang bersangkutan menderita sakit
setelah kita lakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata ada penyakit yang diderita. Salah satunya adalah penyakit gula dan berkomplikasi terhadap yang lain, sehingga untuk sementara berdasarkan pertimbangan dari penyidik dibantarkan, tapi tetap dalam tahap penahanan. Untuk suaminya sampai saat ini kita sedang dalami lagi supaya berkas-berkas yang kita temukan bisa menjadi suatu bentuk kesatuan yang utuh, sehingga segera bisa kita limpahkan ke jaksa penuntut umum. Sekian, terima kasih. Itu yang disampaikan oleh tersangka, tapi kan tetap akan kita periksa dulu sampai sejauh mana apakah benar atau tidak. Dugaan pertama kali berdasarkan keterangan yang bersangkutan memang digunakan untuk berobat, tapi nanti kita akan dalami lagi. Yang lain? Pasalnya 372, 378 KUHP. Ya, penipuan dan penggelapan. Ya. Ya, atas kasus ini tersangka dari dugaan penipuan wedding organizer YY Bridal akan dikenakan pasal penipuan dan juga penggelapan uang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Untuk sementara demikian Robert yang dapat kami laporkan dari Polres Jakarta Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yasmin Alvina atas informasinya langsung dari Polres Jakarta Barat. Korban menyetor uang terkait dengan jasa wedding organizer yang akan dilakukan penindaklanjutannya oleh YY Bridals, dan sedikit lagi, sesaat lagi akan diumumkan oleh Kapolres Jakarta Barat terkait dengan keseluruhan apa motif yang sebenarnya dilakukan oleh tersangka untuk menipu sekian banyak pasangan calon pengantin di wedding organizer YY Bridals ini. Dan di belakang para pihak kepolisian, tepatnya ada Kapolres Jakarta Barat, ada Kasat Reskrim dan juga Kapolsek Cengkareng, sudah ada salah satu tersangka yang hadir di sini, tersangka AM yang merupakan suami. Kedua tersangka merupakan pasangan suami istri, dan sang istri tidak bisa hadir dikarenakan sakit dan masih dirawat di rumah sakit Polri. Dan saat ini tersangka yang sudah hadir pada saat rilis hari. Dan pemirsa, dijadwalkan pukul 13 hari ini Kapolsek dan pihak terkait akan menggelar rilis kasus penipuan wedding organizer. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Yasmin Alvina. Yasmin, apakah rilis sudah berlangsung di sana? Ya Robert, tepat di kantor Polres Jakarta Barat pada saat ini rilis akan segera dimulai. Kita bisa lihat di belakang saya ini bahwa Kapolres Jakarta Barat, Kasat Reskrim Jakarta Barat, dan Kapolsek Cengkareng Jakarta Barat sedang bersiap-siap untuk merilis kasus penipuan wedding organizer yaitu YY Bridals. Dan sudah terlihat di depan Kapolres Jakarta Barat berkas-berkas terkait dengan apa saja temuan pada penyelidikan dari dua tersangka kasus penipuan wedding organizer YY Bridal. Dan saat ini sudah terlihat adanya berkas-berkas seperti data-data korban, juga ada surat perjanjian antara korban dan juga wedding organizer, juga ada bukti pembayaran nominal berapa. Istrinya dan AL adalah suaminya. Dan ini masih terus kita kembangkan lagi, kita periksa lagi, kita dalami lagi apa motif sesungguhnya selain motif ekonomi. Terus kemudian tetap akan kita proses untuk selanjutnya dilanjutkan ke jaksa penuntut umum untuk kemudian disidangkan di peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh para korban kira-kira 1,6 miliar. Itu bisa dikatakan rata-rata setiap orang menderita kerugian kisaran 70 juta.
Modusnya adalah dengan cara mereka memberikan promosi-promosi. Ini adalah tersangka AM, yaitu suami dari salah satu tersangka yang merupakan istri dari Selamat siang, rekan sekalian. tersangka. Dan berikut adalah rilis yang akan dibuka langsung oleh Kapolres Jakarta Barat terkait dengan kasus penipuan wedding organizer. Perkara yang terkait event organizer Huawei Bride yang telah kita ungkap. Korbannya sudah mencapai 61 orang dan mungkin nanti akan berkembang lagi karena baru 61 orang itulah yang menyampaikan keluhan pelaporan. Tersangka sudah kita tangkap dan sudah kita tahan. 2 orang suami istri, inisialnya WS dan AL. WS yang membuat orang kemudian tertarik untuk melaksanakan pernikahannya melalui wedding organizer ini. Ini sudah ada beberapa bukti yang sudah berhasil kita himpun dan kita kumpulkan, dan semua ini akan menjadi alat bukti nanti dalam berkas. Yang penting bagi kami dan perlu disampaikan bahwa tersangka sudah kami tangkap dan sudah kami tahan. Khusus untuk WS, kemarin sudah kita periksa dan kemudian yang bersangkutan menderita sakit. Setelah kita lakukan pemeriksaan oleh dokter,